baru dengar ya berita tentang Bu Jenny jemput paksa. Itu perkaranya kan sudah 2 tahun yang lalu. Sebagai seorang istri sah, lihat keadaan Mbak Jenny, lihat suaminya berselingkuh dengan pelakor, wajar dong dia cari dan ketemu, minta digedor rumah, tidak dibukain, ya dipukul ya pakai kaca itu, kan nggak ada yang rusak, cuman kaca doang kan bisa diganti. Boleh dikatakan pasal 170 itu apabila mengeroyok atau merusak sampai hancur. Nah itu kan tidak hancur. Nah jadi pertanyaan, rumah siapa sih yang dihancurkan Mbak Jenny? Kalau seandainya itu rumah kontrak, yang mengontrak dong yang nuntut pengontrak. Pengontraknya kan si pelakor. Nah kalau itu rumah suaminya Mbak Jenny, pasti itu rumahnya Mbak Jenny. Karena mereka belum membagi harta gono gini. Jadi harta tersebut masih harta bersama. Nah sekarang rumah itu rumah siapa? Kalau rumah itu milik terindikasi yang dikatakan pelakor tersebut, Aka Alia Kararina itu, kita tidak meyakini. Kenapa? Ada chatting mereka orang tidak mampu, punya uang cuma 20 juta. Berarti terindikasi dia orang tidak mampu dengan rumah semewah itu, ya. Nah, ketika saya datang ke Pondok Aren mempertanyakan, dia bilang belum sejauh itu penelitiannya. Dan ini kan perkara Tepiring, seharusnya sudah selesai. Kenapa saya menganggap seperti itu? Bagaimana bangsa Indonesia ini masih punya etika ketimuran? Pantas nggak? Ini azas kepantasan ya. Pantaskah pelakor menggugat istri sah? Ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. Di sini kenapa ini pelakor di Indonesia ini makin marak dan tidak punya rasa malu, membanggakan diri sebagai pelakor? Saya sudah sampaikan kepada Ibu Jokowi melalui Kementerian Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar bangsa kita tetap dalam moral dan etika. Bagaimana perempuan itu masih punya rasa malu jika hamil di luar nikah, jika mengganggu suami orang, atau ketahuan menjadi pelakor. Ini kan zaman sekarang sudah ngetren. Hello, kemana yang lain? Ya, maksud saya di sini kan ada pejabat, ada tempat untuk kita mentelaah persoalan ini. Jangan didiamin dong. Kenapa? Kan permasalahannya di sini sesuai dengan moral. Berselingkuh ditayangkan lagi, diumbar dengan bangga. Seperti baru-baru ini Sanas, dengan tenang dia joget-joget, bergoyang-goyang. Masya Allah, dia bangga melakukan seperti itu. Kalau seandainya, maaf, mau jadi pelacur kan ada tempat. Ada tempat, PSK itu ada tempat. Dan itu juga bukan dipelihara sih, cuman masih dalam pantauan pemerintah. Ada dikasih suntik anti HIV, ada dikasih ini dari pemerintah. Masih di dalam kawasan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan pelakor yang menari-nari di atas penderitaan istri sah? Bahkan menjadi kebanggaan. Ini juga PR bagi pemerintah atau pemberdaya perempuan dan juga DPR RI tentang moral dan etika. Di sini saya menyampaikan sekali lagi,
berita tentang Mbak Jenny itu terlalu mengada-ngada. Nah, seperti yang disampaikan oleh pengacaranya pihak Suprajato, itu maksudnya ya, yang mau diterangkan selalu bertanya tentang itu. Saya tidak mau sebenarnya untuk lapor balik. Ngapain lapor-lapor? Biar aja dia dapatkah dia buktikan. Dia bilang apa? Bahwa Mbak Jenny itu maling, membongkar, membobol HP suaminya sendiri. Apakah itu pantas kata-kata membobol? Jadi saya sini kecewa kepada pengacara Pak Johnson. Ya, saya menganggap dia senior, tapi tidak profesional untuk menanggapi persoalan seperti ini. Kenapa saya sampaikan? Dia menyatakan bahwa Pak Suprajato dengan Alia Karanina sudah menikah. Ini pembohongan publik lagi atau ini pidana loh dengan undang-undang yang ada di bangsa ini. Mungkin secara Islam nikah sirih itu mungkin masih disahkan. Tapi dia bilang sudah menikah, di mana menikahnya? KUA mana yang menikahkan? Kemudian mana surat nikahnya? Ya, kita harus ada pembuktian dokumen, jangan omong doang. Dari Ibu Jenny Rahman sendiri gimana Bu, sudah mengetahuinya kah sebelumnya atau cuma simpang siur? Kalau pernikahan dia tidak mengetahui, karena dia anggap itu hanya sebuah selingkuh yang akan menunggu bahwa mungkin suaminya akan sadar, menyadari, akan kembali dengan baik atau menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan Mbak Jenny. Mungkin itu Mbak Jenny mengundur untuk persoalan ini, masih menunggu itikat baik. Nah, sampai detik ini Mbak Jenny belum cerai loh. Masih ada surat pernikahannya, kakaknya masih atas nama kakak bersama. Jika ada 2 surat, itu yang kita pertanyakan. Mohon Johnson, tolong dibuktikan ya, mana dokumen pernikahan mereka. Jika tidak, kamu pembohongan publik. Jadi dia sendiri yang membongkar aib kliennya, menyatakan bahwa mereka sudah menikah. Ini memperkuat gugatan kami tentang perzinaan 284 yang sedang diproses di Polda Metro Jaya. Jadi kami tidak tinggal diam, proses ini tetap jalan. Nah, tentang perkara yang satu lagi ya di Polres Jakarta Selatan, beberapa hari yang lalu tim kita dari Pak Aglan mencek kepada penyidik, kan sudah ada 2 panggilan. Itu kan diabaikannya, seharusnya kan dijemput paksa. Kami minta pihak Kapolri atau polisi Jakarta Selatan untuk sesegera mungkin tangkap. Itu sudah jelas dan nyata dia memalsukan tanda tangan dalam aset yang hak kepemilikannya masih Jenny Rahman. Dan ada 3 perusahaan loh yang dibuatnya. Ini luar biasa perempuan ini. Ibaratnya dia menikahi suami orang, pasti unsurnya bukan karena cinta atau bukan barang yang dalam celana. Saya yakin dan percaya itu karena dana dan keuangan yang sangat dibutuhkan mereka. Itulah adanya pelakor-pelakor di bangsa ini. Kalau orang mampu, nggak pernah saya dengar jadi pelakor ya, nggak pernah. Coba kita cari siapa orang yang punya uang, punya pendidikan, jadi pelakor, saya rasa enggak gitu. Nah itu sekali lagi saya meminta kepada yang berkompeten untuk usut tuntas pelakor yang berkeliaran. Tolong ditertibkan menjadi PSK. Jangan bangga-bangga ya. Bahkan udah hamil,
udah punya anak, jalankan donatur lagi untuk perbuatan zina yang dilakukannya, yang di luar nikah dia akan mempunyai anak. Aduh ya Allah, apapun agama kita pasti malu dengan perbuatan yang tidak bermoral. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, sebagai apa saja? Sebagai laki-laki. Ya, memang sebagai kawan Ibu Ida, Bu Leli. Persoalan ini kan sebetulnya cukup mengguncang, ya kan, mengguncang masyarakat. Jadi ini kalau misalnya tidak diatasi dari sisi hukumnya oleh kepolisian, ini akan terus menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan pembiaran. Jadi saya kira tindakan ini memang tidak bisa dibiarkan oleh pembiaran, harus diatasi, diselesaikan. Jika tidak, ini akan menjadi tren, akan menjadi model. Artinya suami sah orang akan dikejar. Ya kan, besok-besok jangan-jangan kita juga dikejar orang lain, istri kita kan masih ngamuk di rumah itu kan, itu misalnya. Jadi saya kira ini persoalan sosial, harus ada solusi, ya kan, dari berbagai instansi, ya di DPR harus ada aturan, saya kira. Sebenarnya ada, harus Pak. Aturan. Jadi misalnya Kementerian Pemberdayaan Wanita itu masa membiarkan misalnya begini, negara mengakui pernikahan sah seperti ini, lalu kemudian datang perempuan lain mengganggu, lalu kemudian dibiarkan. Ini kan berarti persoalan sosial. Saya kira itu tambahan saya. Jadi perlu ada ketegasan, ya kan, dalam persoalan kasus seperti ini. Saya kira. Ini ada Pak penegak hukum juga, ya. Pak Jirin. Nah, kamu mau tambahkan? Cukup. Ada tambahan? Ya. Jadi mungkin itu bagi closing statementnya ya. Ada 2 persoalan. Pertama, pertanyaan dari Adinda bahwa menurut saya ya, mustahil perkara ini Mbak Jenny diangkat dengan persoalan yang disampaikan oleh pihak mereka, karena sangat tidak relevan, sangat tidak beralasan untuk mentersangkakan Mbak Jenny ke pasal 170. Tidak ada terganggu fisik, tidak ada barang yang dihancurkannya. Kaca pecah ya, benar. Kenapa? Diminta buka pintu dia nggak mau. Karena perempuan ini pernah dilakukan mediasi, dia melarikan diri dari kantor polisi. Nah, dan kita tidak hari ini untuk pemanggilan kedua di Jakarta Selatan minta restoration of justice. Kita tidak akan pernah melakukan restoration of justice sebelum perkara ini dituntaskan kebenarannya. Untuk itu sekali lagi kita mengharapkan pada polisi Jakarta Selatan untuk segera tangkap Suprajarto bersama Alia Karirina. Dan tentang maraknya pelakor, kita juga minta seperti Bapak tadi menyampaikan bagaimana pornografi dan pornoaksi itu terlalu diberi kesempatan dan dibiarkan. Ada yang menjadi pelakor, diumbar, dilakukan joget-joget, malahan senang. Kita ini bangsa yang beragama. Mungkin banyak agama yang diakui oleh bangsa ini. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama kepercayaan apapun itu tidak akan pernah mensepakati pelakor atau perbuatan yang tidak bermoral diumbar-umbar di media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita kan ini udah 2 kali pemanggilan tapi mangkir. Jadi ada mau diadakan surat apa? Gimana sih klarifikasinya? Tidak pernah mangkir. Dia ada surat panggilan sih. Saya yang datang ke sana menjelaskan kedudukan, minta
tinjau ulang kembali tersangkanya Mbak Jenny kepada penyidik. Kami bisa saja lakukan laporan ke propam penyidiknya yang tidak mentersangkakan itu tanpa melihat azas, di mana yang dikatakan tuntutan 170 itu pengeroyokan fisik dan penghancuran, pengrusakan, dan hancur tidak bisa dipakai. Jadi mohon dimaknakan bahasa hukum itu. Jadi ini pecah kaca benar, tapi normatif saja. Seorang perempuan melihat suaminya di dalam rumah itu, wajar nggak? Digedor baik-baik, tidak ada, tidak bisa keluar. Ya kalau kaca pecah itu biasa. Piring, TV, kulkas dijadikan satu di halaman, bisa dibuang semua harta jika kita ketahuan suami menyimpan pelakor. Pemanggilan pertama dan kedua itu tanggal berapa dan bulan apa masih? Oh, itu kejadiannya udah setahun yang lalu, karena tersangkanya kemarin baru-baru ini dia panggil lagi tanpa ada realisasi dan pengembangan kepenyidikan. Yang akhirnya gimana? Dari pihak penyidik update terakhir Nggak ada lagi. Sudah dianggap, saya secara pribadi sudah anggap close. Karena kita menginginkan pembuktian yang bersifat tidak berpihak ya. Netral. Hah? Yang netral. Yang netral dari pihak penyidikan untuk persoalan 170 yang diinikan kepada Mbak Jenny. update terakhir dari penyidik yang di Polda dan di Polres Jaksel gimana update-nya? Ada Sampai sekarang tidak ada. Kami anggap itu sudah berlalu. Jika itu bisa mereka naikkan, lakukan. Kita akan tantang itu. Dan kita akan bisa berbuat untuk memberikan kejelasan yang sebenarnya. Karena ini kan prosedur hukum bukan main-main. Jangan mempermalukan orang. saat ini kondisi Ibu Jenny gimana? Alhamdulillah kondisi Mbak Jenny baik-baik saja. Tentu bukan karena dia tidak bersedia ketika selalu diwawancarai, karena tentu setiap wawancara itu ada perkembangan. Terus yang kedua, beliau masih berdamai dengan hati, berdamai dengan persoalan ini agar terurai dengan baik. Mendengar pemberitaan dari Pak Johnson yang katanya sudah menikah dan tapi tidak menikah di Syria atau kan? Gimana respon dari Bu Jenny? Bu Jenny apapun saat ini tentang pembicaraan, dia tidak terlalu menjadi penekanan dalam perasaan, tidak terlalu, siapa sih nggak yang mikir ya, cuman tidak menjadi stres atau hal yang lain. Bagi dia itu sah saja mereka ngomong. Yang sekarang dia masih istri sah. Jadi saat mendengar pemberitaan itu, Ibu ini langsung nelpon Ibu yang gimana? Ya Ada itu kan obrolan, itu kan ini aja saya sampaikan. Ini ada pemberitaan yang tidak perlu kita counter gitu. Kan saya sampaikan pengacaranya Pak Joshua yang disampaikan oleh Egy Sujana bahwa Egy Sujana tidak pernah meminta restoration of justice tentang perkara Jakarta Selatan ya, nggak pernah, karena itu sudah lama. Nah, sekali lagi Anda merasa profesional junior, tapi Anda tidak profesional. Ada yang miris menyatakan Elidanetti otak membuka HP. Itu gimana Bu? Itu
Itu gimana Bu? Ini saya senang aja. Sebenarnya kenyataannya, Saya mana tahu. kenyataannya Kenyataannya kan seperti yang disampaikan Bu Jenny, memberikan dokumen ke saya, sudah dokumen yang sudah ada. Dia menyatakan AP ini mati. Ditanyanya bagaimana ngidupin, rupanya baterai ya, atau apa kita nggak tahu, dibukanya. Pergi ke itu, setelah hidup ya Mbak Jenny lah yang ngotak-atik sampai di print. Nah, jadi Mbak Jenny itu kan seorang artis yang mendapatkan Piala Citra, bukan artis kaleng-kaleng, artis yang senior yang sudah lama dikenal di Indonesia ini. Terus tentu dia tidak ceroboh dan gegabah dalam menanggapi persoalan ini. Coba lihat, kalau kita sebagai perempuan mungkin sudah bagaimana ya, tapi Mbak Jenny masih dengan santai menyampaikan, ya namanya orang pasti buat salah. Saya kan menunggu itikat baik dari suami saya. Ingat di Tebet, di Polda Metro Jaya yang disampaikan Mbak Jenny, kami kaum perempuan kagum karena bahasanya sangat menghargai keluarganya, menghargai suaminya, tidak ada niat untuk mempermalukan keluarganya. Nah, ini yang kita minta hanya sesegera mungkin Jakarta Selatan tangkap jemput paksa itu Suprajarto. Udah? Dilaporkan sama Bapak Suprajarto, gimana sih reaksi dari Mbak Jenny? Ya, Mbak Jenny mah santai aja. Kita juga nanggapinya santai aja. Kita tunggu semua proses berjalan dengan baik. Ya, apapun proses hukum kita jalankan. Tapi ingat, tidak akan pernah kebenaran itu tertukar janji Allah.